Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Citra Lestari dengan NIM 21016040, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan materi-materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Langsung saja, untuk materi pada pertemuan pertama itu ada mengenai simple present tense. Untuk pertemuan pertama ini ada simple present tense menggunakan be atau with be. Nah, to be di sini adalah to be, yaitu is, am, dan are. Untuk penggunaan to be ini sendiri itu melalui subjek. Seperti subjek tunggal itu menggunakan to be is, seperti he, she, dan it. Selanjutnya untuk subjek lebih dari satu atau subjek jamak itu menggunakan to be are, seperti they, we, dan you. Untuk to be am itu hanya untuk I. Pola untuk membuat sebuah simple present tense itu ada subjek ditambah to be, subjek, to be, dan kata sifat atau adjective. Contoh dari simple present tense menggunakan to be yaitu yang pertama, she is beautiful. She is di sini adalah she sebagai subjek, is sebagai to be, dan beautiful sebagai adjective atau kata sifat. Contoh lainnya itu he is handsome. Untuk penggunaan she atau he itu bisa diganti dengan nama orang. Kata ganti orang itu disebut dengan pronoun seperti he, she, dia laki-laki, dia perempuan. Untuk negative statementnya itu menambahkan not setelah to be, like he is not handsome, she is not beautiful. Selanjutnya itu ada untuk yes or no question. Pada yes or no question itu to be diletakkan di awal kalimat. Contohnya, is he handsome, is she beautiful, or is Amanda kind, like this. Untuk menjawabnya itu bisa menggunakan yes, he is handsome, or no, he is not handsome. Selanjutnya untuk pertemuan minggu selanjutnya itu pertemuan dengan topik bagaimana cara terbaik seseorang untuk belajar. Cara untuk belajar ini menurut masing-masing orang itu ada seperti melihat visual, baik itu seperti video or picture, lalu tipe auditory atau mendengarkan seperti lagu, musik atau apapun itu, lalu to it kinesthetic itu melakukan sesuatu, dan teamwork atau kerja kelompok. Untuk pertemuan ini masih membahas mengenai simple present tetapi dengan menggunakan verb atau kata kerja. Verb merupakan kata kerja yang ada aksinya. Nah, dalam simple present tense with verb ini tidak menggunakan to be. Subjeknya itu sama seperti sebelumnya, I, you, they, we, she, he, dan it. Subjek untuk lebih dari satu, verbnya dasar. Dan jika subjeknya lebih dari 2, itu verbnya ditambahkan s di akhir. Dan juga untuk negative statement itu subjek tunggal menggunakan kata doesn't, sedangkan subjek yang lebih dari 1 itu memakai dot. Untuk yes or no question, do dan does ini dipindahkan ke awal kalimat. Dan ada penanda waktu kapan terjadinya simple present tense. Untuk WH question itu menambahkan when sebelum do or does. Untuk contoh pemakaian simple present tense with verb ini itu bisa dilihat
Yang pertama, we attend the class every morning. Dan untuk subjek tunggal. Untuk subjek lebih dari satu. Kalau untuk subjek tunggal itu seperti he attend the class every morning, just like that. Dan untuk yes or no question itu bisa seperti do you attend the class every morning, or does she attend the class every morning. Dan untuk yes or no question ini karena untuk subjek tunggal itu sudah ada das, sudah ada s pada bagian das. Nah, maka setelah subjek itu verbnya kembali ke verb dasar, tidak menggunakan s. Untuk WH question itu menggunakan when di awal sebelum do or does. Contohnya, when does she attend the class? Untuk pertemuan selanjutnya itu membahas mengenai present continuous. Present continuous ini memiliki subjek to be, is, am, lalu diikuti dengan verb ing. Ciri khas dari present continuous ini adalah to be dan verb ing. Contraction atau penyingkatan dianjurkan dalam bentuk lisan, bukan penulisan. Bentuk negatif dari present continuous ini menyelipkan atau menambahkan not setelah to be. Present tense continuous digunakan ketika saat kita melihat seseorang sedang melakukan sesuatu dan saat itu juga. Yang kedua, digunakan saat mengamati sesuatu. Yang ketiga, digunakan untuk menceritakan aksi yang memakan waktu lama dan saat ini mungkin masih berlangsung. The last one, terakhir, digunakan untuk menceritakan yang sedang hits. Bertanya dengan present continuous itu to be terlebih dahulu, lalu subject dan verb ing, atau bisa menggunakan WH question, lalu to be selalu subject dan verb ing. Contoh dari present continuous ini seperti she's cooking a cake, she's cooking a cake, or you are exploring possibilities. Untuk questionnya itu untuk yes or no question itu memakai are di awal kalimat. Contohnya, are you cooking every time? Lanjut, lalu di pertemuan selanjutnya itu membahas mengenai perbedaan antara simple present tense dan present tense continuous. Yang pertama, simple present memakai verb one, sedangkan present continuous memakai verb ing. Simple present merupakan sebuah kebiasaan atau fakta yang sering dilakukan, sementara present continuous yaitu merupakan sesuatu yang sedang dikerjakan atau sedang mengerjakan sesuatu. Baik, di pertemuan terakhir itu membahas past tense, simple past tense, yaitu untuk menceritakan kegiatan yang sudah terjadi di masa yang lalu. Cara menggunakannya sama dengan present tense, hanya berbeda di verb dan to be. Past tense ini memakai verb 2 dan to be-nya hanya 2, yaitu was dan were. Pola kalimatnya itu subjek plus to be dan ditambah adjective or noun, kata sifat atau kata benda. Untuk subjek tunggal itu memakai to be was, sedangkan subjek yang lebih dari satu itu memakai to be were. Untuk past tense yang memakai verb 2 yaitu subjek, polanya berbentuk subjek plus verb to dan ditambah objek. Untuk kalimat negatif dengan to be ditambah not setelah to be. Untuk verb to memakai did not dan verb to kembali ke verb 1. Maksudnya di sini adalah di negative statement setelah memakai did not, verb 2 tadi berubah menjadi verb 1, berubah menjadi verb 1. Contoh dari past tense dengan memakai to be itu seperti Adi was sad, or Adi was happy. Jika lebih dari satu subjek itu bisa memakai we were
happy, we were have fun, just like this. Dan untuk negative statementnya itu bisa seperti I was not sad, I was not happy, or we did not have fun. Untuk yes or no questionnya itu meletakkan be di awal kalimat. Jadi was or were, lalu subjek dan objeknya. Begitu pula dengan yang memakai verb to di awal kalimat itu memakai did ditambah subjek dan verb one. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapatnya banyak kekurangan dalam video penjelasan materi ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.